Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu yang budiman, para pendaftar BPI tahun 2023 untuk tiga formasi, yaitu satu dosen PTA, kemudian yang kedua tenaga pendidik, dan yang ketiga pelaku budaya. Perkenalkan, saya Irianto Aras, Awarde BPI tahun 2022. Bapak Ibu bisa melihat di layar bahwa saya telah lolos seleksi di tahun 2022. Nah, terkait dengan tahun 2023 ini, apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk mengikuti program beasiswa pendidikan Indonesia di tahun 2023? Berikut kita lihat apa-apa saja berkas yang harus kita ajukan. Pertama, Bapak Ibu harus mengisi terkait dengan beasiswa. Pilih negara tujuannya, kemudian formasi yang Bapak Ibu pilih, jenis beasiswanya apakah dosen PTA, guru, tenaga pendidik, atau pelaku budaya. Kemudian silakan pilih negara tujuan, kemudian program studi tujuan yang Bapak Ibu akan daftar. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa program studi tujuan ini itu harus sesuai dengan list yang tertera pada beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi disarankan kepada Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studi baik S2 maupun S3, silakan cari kampus yang ada listnya. Nah, setelah mengisi itu, silakan Bapak Ibu lengkapi biodata. Ini biodata saya pikir mudah saja, sesuai dengan alamat Bapak Ibu dan alamat domisili. Kemudian jangan lupa memasukkan media sosial, baik itu Facebook, Instagram, dan Twitter. Kemudian informasi keluarga, ini juga isi saja sesuai dengan apa yang latar belakang keluarga dari Bapak Ibu. Ini cukup banyak ya bagi yang sudah beristri. Kalau yang belum beristri atau bersuami, ini sedikit aja karena form terkait dengan suami atau istri itu tidak diisi. Kemudian ini yang paling banyak dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang perlu Bapak Ibu siapkan. Yang pertama KTP, kemudian ijazah pendidikan terakhir, surat pernyataan pendaftar beasiswa. Ini saya pikir ini mudah saja, bisa dibuat sendiri. Kemudian ini yang menjadi yang penting adalah surat rekomendasi pimpinan. Jadi Bapak Ibu silakan buat surat rekomendasi pimpinan sesuai dengan ini. Misalnya kita lihat surat rekomendasi pimpinan yang saya upload kemarin. Ini dari Wakil Rektor 3 Universitas Borneo Tarakan yang memberikan rekomendasi seperti ini formatnya. Jadi surat rekomendasi pimpinan yang Bapak Ibu urus. Kemudian setelah surat rekomendasi pimpinan, LOA. Jadi Bapak Ibu sambil mendaftar BPI, karena ini juga merupakan masa pendaftaran dari berbagai kampus untuk S2 dan S3, silahkan sambil bersamaan Bapak Ibu silahkan mendaftar di kampus tujuan untuk mendapatkan LOA. Terkhusus dalam negeri, itu Bapak Ibu harus mengikuti seleksi. Kemudian setelah lulus seleksi, baru paling tidak 1 atau 2 hari itu LOA-nya akan diterbitkan. LOA-nya seperti ini Bapak Ibu, kita bisa lihat ini dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ini seperti ini. Ini 1 hari atau 2 hari setelah pengumuman kelulusan. Ya, jadi Bapak Ibu silakan sambil mendaftar BPI, silakan melakukan juga pendaftaran di kampus tujuan untuk memperoleh beasiswa. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saran saya, silakan mengisi semua data-data yang ada di form BPI. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu isi itu LOA, karena itu yang paling terakhir. Jadi sambil mengisi, sambil melakukan seleksi pendaftaran, dan dokumen ini bisa di akhir-akhir kita lengkapi. Kemudian surat rekomendasi akademisi, ini dari 2 orang. Ya, saran saya sih silakan minta rekomendasi dari rekan sejawat ya Bapak Ibu. Untuk yang dosen, untuk guru, silakan minta ke kampus. Dan saran saya bagi Bapak Ibu, untuk rekomendasi BPI ini
mungkin siapa saja yang Bapak Ibu anggap sebagai akademisi. Namun untuk rekomendasi melakukan pendaftaran di kampus tujuan sebagai persyaratan daftar S2 atau S3 misalnya, itu baiknya akademisi yang berasal atau lulusan dari universitas tersebut, ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa lihat seperti ini surat rekomendasi akademisi. Ini dari 2 orang, Jero dan Bu Endi Tias, seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lengkapi. Kemudian surat izin pimpinan, ini hampir sama tadi, rekomendasi pimpinan dan surat izin pimpinan. Ini bisa Bapak Ibu urus bersamaan di pimpinan. Kita lihat dokumennya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian proposal penelitian. Ini Bapak Ibu harus membuat rencana proposal penelitian. Ini terkhusus untuk S3 ya Bapak Ibu. Kalau S2 itu tidak diminta untuk mengajukan proposal penelitian. Nah, bisa kita lihat previewnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPI. Ada judul, kemudian latar belakang, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, kelogisan, kemudian metode dan desain, kemudian terakhir signifikansi manfaat dan kesimpulan dan saran. Nah, Bapak Ibu, bagi pendaftar S3, karena ini akan menjadi bahan untuk pada tahap seleksi wawancara ya Bapak Ibu, maka silakan diisi sesuai dengan apa yang Ibu sanggupi maupun pahami terkait dengan riset yang akan Bapak Ibu lakukan pada saat melakukan studi S3. Ini masa kerja, ini opsional. Kemudian transkrip pendidikan, ini ijazah S2 bagi pendaftar S3, S1 bagi pendaftar S2, kemudian dan sebagainya. Kemudian keterangan bebas narkoba, kemudian surat kemampuan bahasa internasional. Standar dari TOEFL ini Bapak Ibu itu kalau BPI kalau tidak salah itu disesuaikan dengan standar yang ditentukan oleh kampus tujuan ya Bapak Ibu. Misalnya di UPI untuk non bahasa Inggris itu standarnya untuk TOEFL itu 435. Jadi BPI hanya mengikuti standar yang disesuaikan oleh kampus tujuan. Jadi misalnya di UPI 435, maka standar Bapak Ibu juga pada saat mendaftar BPI itu 435 juga. Kemudian surat keterangan bebas narkoba dan lain-lain. Kemudian esai Bapak Ibu, ini juga harus Bapak Ibu isi. Kalau Bapak Ibu butuh contoh esai, nanti silakan komentar di akun ini. Nanti saya coba kirimkan melalui kita nanti chat-chatan untuk dikirimkan. Kemudian SK PNS terakhir, jabatan fungsional dan sebagainya. Jadi ini yang agak ribet. Jadi yang pokok itu yang Bapak Ibu siapkan adalah ada 3 poin penting. Pertama terkait dengan sertifikat TOEFL. Kemudian yang kedua proposal penelitian. Kemudian yang ketiga itu rekomendasi dari pimpinan. Kemudian setelah itu ada LOA. Jadi itu yang pokok-pokok dokumen yang mesti Bapak Ibu siapkan. Kemudian setelah itu silakan isi berikutnya riwayat pendidikan. Ini saya pikir Bapak Ibu sudah ini dari SD sampai S1, S2, kemudian riwayat pekerjaan di mana Bapak Ibu pernah bekerja. Kemudian bahasa. Ini sertifikat di sini sertifikatnya di-upload Bapak Ibu. Kemudian pengalaman organisasi silakan dituliskan mulai dari SMP maupun sampai kepada sekarang organisasi profesi. Kemudian prestasi silakan diisi, kalau tidak ada dicentang saja tidak ada. Kemudian penghargaan juga seperti itu. Kemudian pelatihan silakan masukkan Bapak Ibu pelatihan yang pernah Bapak Ibu yang pokok-pokok saja ya, tidak usah terlalu banyak karena ini yang penting-penting saja. Kemudian karya ilmiah, publikasi Bapak Ibu silakan dimasukkan. Kemudian konferensi ilmiah yang telah Bapak Ibu ikuti dan sebagai apa di sana, apakah sebagai pembicara, sebagai panitia atau sebagai peserta. Kemudian yang terakhir ada riset ya, riset Bapak Ibu. Nah ini yang Bapak Ibu lengkapi.
Kemudian yang terakhir ada konfirmasi berkas. Jadi nanti keterangannya kalau dokumen Bapak Ibu sudah lengkap, maka akan tertera di sini yang ini sudah lengkap, sudah lengkap, sudah lengkap. Yang satu yang dokumen yang belum lengkap. Nah, jadi Bapak Ibu, saran saya sebagai award BPI di 2022 kemarin, itu Bapak Ibu dalam membuat akun BPI itu diusahakan juga untuk melakukan pendaftaran ya, pendaftaran di kampus tujuan. Jadi silahkan lengkapi semua dokumen kecuali LOA. LOA yang menjadi penghambat kadang-kadang, karena kenapa? Kita harus menunggu di kampus tujuan proses seleksinya, kemudian akan diterbitkan LOA setelah proses kelulusan. Nah, saya pikir proses pendaftaran BPI ini terdiri dari 2 tahap. Pertama administrasi, dan yang kedua adalah wawancara. Nanti untuk wawancara Bapak Ibu, nanti akan saya buat konten berikutnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa saja maupun sistem wawancara yang dilakukan oleh BPI. Saya pikir untuk saat ini cukup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.